Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Nah, terhormat Ibu dosen mata kuliah pengampu dasar-dasar kependidikan serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Umi Latifah dari PBA 3C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan formal, informal, dan non-formal dari tema 10. Definisi pendidikan. Pendidikan merupakan hal terpenting bagi bangsa karena pendidikan telah menjadi instrumen untuk kecerdasan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pendidikan ada beberapa faktor yang harus terpenuhi agar terciptanya bangsa yang diinginkan. Nah, faktor-faktor tersebut yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang pertama ada pendidikan formal. Apa sih pendidikan formal itu? Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dari dan berjunjung yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan perguruan tinggi. Pendidikan formal bisa diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta atau yayasan. Nah, pendidikan formal mempunyai ciri-ciri, diantaranya yang pertama, institusinya terdaftar di Kementerian Pendidikan. Jadi kalau sekolah formal itu pasti tercantum nama sekolahnya di Kementerian Pendidikan. Yang kedua, terdiri dari berbagai jenjang yang terarah dan wajib diikuti secara keseluruhan. Maksudnya setiap jenjang sudah ditentukan arahnya, kayak misalkan SD, SMP, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu sudah ditentukan. Jadi kita harus wajib mengikuti keseluruhannya. Yang ketiga, ragam yang dijunjung sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi setiap pelajaran yang kita pelajarin itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya di SD kita belajar hanya matematika, Indonesia, bahasa Inggris, tapi di SMP, SMA kita ada pelajaran yang lebih sulit kayak misalkan fisika, biologi, kimia. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan jenjang-jenjangnya masing-masing. Yang terakhir, durasi dan jadwal sudah ditentukan. Selain pendidikan formal, ada juga pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang didapatkan dari kehidupan sehari-hari. Biasanya faktornya ada di lingkungan atau keluarga. Tapi ada juga yang tidak mendapatkan pendidikan informal ini secara optimal, dan itu terjadi karena keluarga atau orang tuanya yang tidak terlalu peduli dengan pendidikan anaknya. Contoh dari pendidikan informal adalah pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdaya perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan hidup, dan pendidikan kesetaraan. Selanjutnya ada ciri-ciri pendidikan informal. Salah satunya adalah tidak ada batas waktu. Jadi kalau di pendidikan formal ada batas waktu usia, kalau di sini tidak ada. Lalu tidak ada syarat bagi lembaga pendidikan. Bisa dikatakan pendidikan informal ini sedikit lebih bebas daripada pendidikan formal. Terakhir, tidak ada syarat, tidak ada metode pendidikan. Jadi bebas mau menentukan metode seperti apa, tidak harus sesuai dengan aturan pemerintah atau aturan Kementerian Pendidikan. Yang terakhir ada pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang mempunyai aturan yang jelas tapi tidak seperti pendidikan formal. Pendidikan non-formal ini tidak terlalu penting karena sesuai dengan individu masing-masing. Namun, banyak anak-anak di luar sana yang belum lengkap dengan pendidikan non-formalnya. Lembaga pendidikan formal ini juga mempunyai administrasi seperti pendidikan formal
yang lainnya, namun tidak mempunyai syarat-syarat seperti pendidikan formal. Contoh-contoh pendidikan non-formal contohnya seperti lembaga kursus, yaitu seperti kursus komputer, seni musik, bahasa asing, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Nah, itu semua termasuk contoh non-formal atau tambahan dari pendidikan formal. Ada juga tujuannya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu kepada peserta didik. Ciri-ciri pendidikan informal. Yang pertama, adanya tenaga kerja atau guru atau pembimbing. Jadi, pendidikan non-formal ini seperti pendidikan formal, ada yang mengajar. Lalu yang kedua, metodenya tidak sama dengan pendidikan formal. Karena biasanya lebih ke seperti privat gitu, seperti les privat seperti itu. Yang ketiga, adanya penunjang fasilitas. Dan yang terakhir, waktunya relatif tidak sama dengan pendidikan formal. Misalkan pendidikan formal itu pagi. Nah, setelah pendidikan formal itu baru dilaksanakannya pendidikan non formal. Nah, selanjutnya di sini ada dalil tentang pendidikan. Sebenarnya masih ada beberapa lagi tentang pendidikan, tetapi di sini saya hanya menyantumkan salah satu saja. Selanjutnya ada perbedaan dari ketiganya tersebut. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai syarat dan ketentuan yang sangat ketat, dan nama-nama sekolahnya sudah terdaftar atau tertera di pemerintahan atau Kementerian Pendidikan. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara mandiri dengan kesadaran masing-masing. Dan yang terakhir, pendidikan non-formal adalah pendidikan yang di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara bertekstur dan berjenjang. Selain perbedaan, ada juga persamaan dari ketiganya, yaitu diadakan demi untuk meningkat pendidikan yang bersangkutan. Ada juga tujuan diselenggarakannya pendidikan, yaitu sebagai berikut: membantu lingkungan keluarga untuk mendidik dan mengajar, memperluas pengetahuan dan tingkah laku peserta didik dibawa dari keluarga, serta membantu pengembangan bakat. Ada juga manfaat dari pendidikan, yaitu pendidikan penting bagi anak-anak, orang dewasa, dan masyarakat. Pendidikan memberi orang pengetahuan tentang dunia di sekitarnya mereka dan mengubahnya menjadi lebih baik. Ini mengembangkan pandangan orang tentang kehidupan, membantu membentuk opini dan melihat hal-hal dalam hidup. Yang terakhir ada perbedaan pendidikan dengan sekolah. Jadi ternyata keduanya itu berbeda. Pendidikan dan sekolah adalah dua istilah yang berbeda. Pendidikan merupakan sistem dan proses dalam mendidik, baik secara formal, informal, maupun non-formal. Sedangkan sekolah merupakan tempat melaksanakan pembelajaran atau pendidikan secara formal. Kesimpulan dari materi tersebut adalah pendidikan formal, informal, dan non-formal sama-sama penting bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Karena dengan pendidikan, bangsa ini akan semakin maju dan menghasilkan generasi-generasi muda yang berprestasi. Dan untuk orang-orang tua di luar sana, agar selalu memperhatikan pendidikan bagi anaknya, karena pendidikan itu sangat penting dan harus diutamakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.